Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Gilang Kepersen Official di channel YouTube gua. Kali ini gua sudah bersama salah satu kader dari Banser. Wow, menarik sekali. Bukan hanya kader, tapi beliau merupakan salah satu kepala Biro Pendidikan dan Latihan wilayah Jakarta Utara. Gak usah berlama-lama, langsung aja kalian berkenalan sama beliau. Gue sudah sama orangnya dan orangnya sudah ada di samping gua. Oke, kita langsung berkenalan. Halo, Halo, Assalamualaikum, Dan. Gimana kabar, Dan? Sehat, alhamdulillah. Gimana Mas Ujang? Alhamdulillah baik, Dan. Oh. Untuk memulai podcast pada kesempatan hari ini, kita bersapa dulu kepada penonton dan kita berkenalan dulu karena kan penonton gak ada yang tahu sama komandan. Oke, siap. Oke, sebelumnya izin ya Siap. dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Iswahyuno. Saya alhamdulillah ini dipercaya di cabang ya, sahabat-sahabat, sebagai Kepala Perencana Pendidikan dan Latihan yang disebut Rorendiklat kalau di cabang. Saya tinggal di Pademangan, Jakarta Utara. Saya umur 27 tahun, istri 1, anak alhamdulillah berjalan 2. Ya silakan nih dari teman-teman kalau ingin main ataupun lewat lah di Pademangan, Jakarta Utara, silakan mampir rumah saya. Walaupun cuma ngontrak sepetak, silakan mampir, kita tunggu untuk kehadirannya ya teman-teman gitu. Mungkin itu aja dan sahabat Abrijal. Baik. Nah, izin Dan, sebelum kita podcast biar lebih nyantai, biar lebih asik, kita ngopi dulu Dan. Nah, kalau mau ngerokok silakan Dan, karena Boleh ya? Boleh. Silakan, kita ngopi dulu ya. Nah, ini saya aduk dulu kopi saya. Nah, saya bakar rokok dulu biar lebih santai. Jadi gini Dan, Gimana? masyarakat umum ini belum ada yang tahu apa sih Banser dan tugas Banser itu apa ya? Karena begini, setiap ada postingan Banser, pikiran masyarakat umum ini yang nggak tahu Banser pasti negatif. Boleh dijelaskan lebih detailnya kepada komandan untuk penonton-penonton nih yang masih awam? Baik, dipersilakan. Oke, ya gini Mas Rijal. Sebelumnya Banser itulah badan semi otonomnya dari GP Ansor, Mas Rijal. Jadi di struktural kita akan mengikuti garis struktural NU ya, Mas Rijal. Jadi kita punya garis struktural NU, itu kan punya NU punya lembaga, gitu kan, yang banom ada dari IPPNU, HIPNU, itu kan dari kaum pelajar. Nah, terus ada pemuda-pemudanya itu, yaitu Gerakan Pemuda Ansor. Terus yang perempuannya yaitu Fatayat. Wow. Nah, terus ada lagi tuh di NU, emak ibu-ibunya itu kita masuknya muslimat, baru ke pengurus NU-nya Mas. Gitu kan. Salah satu kita ini dari Gerakan Pemuda Ansor, dan itu salah satu kita anaknya. Dan Gerakan Pemuda Ansor itu punya 2 banom, yaitu banomnya Banser, salah satunya ini Mas yang mau kita bahas nih. Oke. Nah, salah satunya dari jalur Ansor juga gitu. Nah, Banser ini tuh badan semi otonomnya GP Ansor. Namanya aja Barisan Ansor Serbaguna, Mas, gitu. Nah, bergerak di bidang agama dan umum. Jadi yang dibilang umum ya semuanya kalangan bisa merasakan kehadiran Banser kan gitu, Mas. Baik. Saya mau nanya dulu nih, sebelum kita mengenal lebih dalam Banser, saya mau nanya dulu. Banser itu lahir di tahun berapa? Oke, Banser itu kalau kita mengikuti sejarah ya Mas ya. Dulu itu Banser dilahirkan itu tahun 1934. 1934 ya. Nah, itu namanya dulu itu Bano, bukan Banser. Bano, Banser Nahdlatul Ulama. Itu. Wow. Berarti tahun 1934 Indonesia itu belum merdeka. Ya, sebelum merdeka, Mas. Nah, itu Banser lahir ibaratnya
kita ambil kesimpulannya tadi tuh gerakan pemuda Ansor itu yang disingkat dari Banu itu lahir tahun 1934. Peran penting Banu di tahun 1934 itu apa? Oke, ini Mas, kalau kita mengukir-ukir sejarah gitu kan, sebelum 1934 itu tuh dulu Mbah Kiai Wahab Hasbullah itu menciptakan adanya Laskar Hizbullah. Oh, Ada Laskar Hizbullah. Nah, sedangkan Ano lah, Bano itu yang sekarang jadi Banu, terus dari Banser. Nah, itu dulunya itu kalangan santri Mas. Mbah Wahab Hasbullah itu menciptakan Laskar Hizbullah. Nah, santri-santri itu kan pengen ikut berperang juga, cuman kan dia masih bergeraknya di bidang anak-anak kecil-kecil, makanya dibentuklah ANO gitu. Jadi untuk meredam anak-anak santri ini gitu Mas. Jadi untuk bergerak tali temali dan sebagainya, ahli-ahli itu kan sebenarnya dari Banser itu Mas, nanti cikal bakalnya Banser. luar Nah, biasa. setelah itu setelah perang itu selesai, itu Laskar Hizbullah itu lama kelamaan tuh menghilang Mas, menghilang. Nah, muncullah itu namanya Ano dan Bano itu, jadi sekarang jadi Banser ini, seperti itu Mas. Dulu itu zaman peperangan itu sebelum 34 itu banyak itu laskar-laskar tuh Berarti banyak. sebelum 1934 itu di zaman-zaman Jepang luar biasa. Sebelum masuk zaman Belanda, Banser sudah lahir. Wow, menarik. Tapi gini Mas, banyak yang nanya di media sosial terutama, dan lebih utamanya lagi di orang-orang awam nih, di kalangan saya ya khusus ya. Banser itu digaji apa enggak sih? Oh, Banser itu nggak ada gajinya Mas. Oh, kita nih pendidikan diklat itu kita bayar sendiri, seragam kita beli sendiri, sepatu kita beli sendiri, ongkos pun kita harus ongkos sendiri Mas. Gitu. Jadi tidak ada seperak pun untuk gaji untuk Banser, itu nggak ada. Wow, luar biasa. Sangat mandiri ternyata Banser itu. Dikirain omong-omongan masyarakat itu tuh sangat, pertanyaannya itu yang sangat saya pengen cari tahu. Banser itu digaji atau enggak? Ternyata Banser sangat mandiri. Kalau boleh tahu, perlengkapan Banser dari atas sampai ke bawah totalnya kira-kira berapa? Oke, kita perkiraan aja ya Mas ya. Untuk dari sepatu itu kita minimal itu yang paling murah itu 250.000 sepatu aja. Itu luar biasa. Seragam itu yang paling jelek 200 lah, 2,5. Udah 500.000 tuh baru sepatu sama itu. Belum kopelnya, belum baretnya. Ya habis 650.000 lah Mas. Itu paling murah. Ini paling murah itu. Wow, keren. Belum dia pendidikan Bansernya Mas. Oh, Dia diklat itu harus bayar. oh diklat juga bayar? Bayar Mas. Dikirain saya diklat Banser itu gratis kawan-kawan, ternyata bayar. Nah, kalau boleh tahu, itu bayar itu untuk keperluan sendiri atau keperluan yang lain? Nah, gini Mas, saya jelaskan ya sedikit. Dia Banser itu diklat selama kurang lebih 3 hari. 3 Dari hari. Jumat, Sabtu sampai Minggu selesai. Nah, biasanya nih rata-rata untuk diklat itu dia berinfak itu kurang lebih 150-an lah. 150.000. Kan cukup tuh buat makan aja 3 hari. Dan sedangkan dia dapat fasilitas nanti Mas, ya, dapat pemateri, dapat kaos segala kan gitu. Jadi cukuplah buat mereka makan aja itu, untuk sebenarnya buat muter makan aja gitu. Misalnya Pada tuh intinya dari buat pagi, kebutuhan kebutuhan dia sendiri. Ya, mereka infak tapi buat mereka sendiri. Iya. Oke, menarik. Jenjangan Banser di wilayah itu ada mulai dari tingkat apa sampai tingkat apa? Oke, untuk jenjang-jenjangan ya, itu kita nih ada dari paling bawah ya, ada Satkorpok, Satuan Koordinasi Kelompok, Disingkat Farkopok. Satkorpok. Nah, Oke. Satuan Koordinasi Kelompok itu yang bergerak di tingkat kelurahan masing-masing. Kelurahan ya, gitu. Naik lagi Satkoryon. Yon itu rayon di setiap ke kecamatan. Wow. Naik lagi satu Satkorcap, Satuan Koordinasi Cabang, itu tingkat kabupaten kota. Satkorwil untuk wilayah, gitu, untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKJ.
itu kan wilayah masuknya. Iya. Nah, terus paling atas Satkornas itu Satuan Koordinasi Nasional. Jadi keseluruhan yang megang di Satkornas. Gitu. Berarti jenjangannya mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat wilayah. Sampai tingkat nasional, Mas. Oh, sampai tingkat nasional, maaf. Oh. Berarti saya ulang, jenjangannya itu dari tingkat kelurahan sampai tingkat nasional. Luar biasa. Setiap wilayah memiliki koordinasi tersendiri. Iya. Baik, paham, paham. Nah, untuk Banser, orang banyak yang nanya nih, Banser kerjaannya jaga gereja. Ah, emang bener? Nah, gini Mas. Sebenarnya yang kita jaga itu bukan gerejanya, Mas. Tapi umat-umatnya, Mas. Umat-umatnya. Manusia-manusianya, terutama orang-orangnya ya. Karena kan kita Banser itu kan umat beragama. Ya Baik. kan? Kita saling menghormati, tolong menolong satu sama lain. Masa ada orang kebakaran, ditanyain apa agamamu, ya orangnya keburu mati, Mas. Nanti. Iya. Kalau kita memandang hal-hal seperti itu, ya, yang jelas kita toleransi, Mas. Kan gitu. Zamannya Gus Dur aja kita belajar toleransi. Maaf nih Mas, saya sedikit cerita. Baik, silakan. Saya ini pernah waktu DKJ, tapi sebelum DKJ ya, dulu masih DKI Jakarta. Iya. Itu pernah mati lampu tuh hampir 2 hari. Wow. Kita nyari lilin nih, bahasanya lilin. Nyari lilin aja kita muter nggak ketemu. Adanya orang di Topekong lah, Oke. orang-orang yang jualan itu Ya, orang Cina. untuk penyembahan ya, penyembahan. Biasanya kan orang-orang seperti itu kan tidak asal menjual, Mas. Tapi kenapa mau menjual sama kita? Karena apa? Kita sudah butuh, sudah di warung-warung Madura sudah nggak ada, semua udah pada habis. Itu salah satu contohnya, Mas. Itu saya juga ditelutukin sama orang. Itu salah satunya, Mas. Kedua, saya juga kerja, Mas, kerja sama orang Cina. Setiap jam 11 siang ketika hari Jumat, saya ditegur, Mas. Kamu nggak sholat? Ketika orang-orang non Muslim ini ngasih makan ke kita nih, dikasih tahu juga, ini kamu boleh makan, ini nggak boleh. Jadi mereka saling toleransi. Kenapa kita tidak, kan gitu? Apalagi kalau kita ngomongin agama ya, ngomongin agama itu kan kita belajarlah dari rukun iman, kan gitu. Iya. Paham. Kan ada, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Iya. Kan? Agamamu. Nah, agamamu, agamaku. Baik. Wah, Sangat menarik. gitu Mas. Jadi Banser itu jaga gereja, bukan gerejanya kawan-kawan yang dijaga, tetapi orang yang ada di dalam gerejanya atau yang disebut umatnya. Karena kita sesama manusia itu saling membantu dan saling menolong. Kurang lebihnya seperti itu ya. Iya. Baik kan, saya paham begitu. Kembali lagi ke Banser. Banser itu saya lihat kan seragamnya beda-beda nih. Nah, kalau boleh tahu jenjangan-jenjangan Banser itu apa aja ya? Nah, oke, gini Mas. Yang Mas lihat itu kan ada kurang lebih itu ada 3 ya. Ya. 3 seragam tuh yang sekarang itu udah beredar. Jadi ada PDL, PDH, PDL 2. PDL, PDL 1, PDL 2. PDL 2 sama PDH. Jadi gini Mas. Nah, untuk PDL itu untuk PO yang sekarang nih yang saya baca tapi belum rilis, tapi itu PDL itu khusus kita jaga di lapangan ketika kita mau apel, mau apa, untuk pengepaman itu kita pakainya PDL Mas. Nah, gitu. Nah, untuk PDL 2 itu yang coklat lengan panjang. Nah, coklat lengan panjang itu kalau nggak salah nih di PO yang baru ini kita pakainya buat balantas. Gitu. Jadi untuk kita hampir menyerupai polisi lah gitu. Cuman kan kelihatan tuh kalau di jalan. Nah, untuk PDH itu yang boleh memakai itu hanya yang sudah susbalan, dan dia boleh memakainya ketika ada acara di ruangan Mas, kayak kita contohnya di gedung itu kita sebenarnya harusnya pakainya PDH gitu, tidak pakai PDL. Karena acaranya kita acara gedung nih. Baik. Jadi kita harus bisa menempatkan tempat nih seragam kan gitu Mas. Berarti seragam itu menyesuaikan tempat. Iya. Ya. Saya pengen nanya nih Mas, jenjangan Banser itu apa aja Mas? Kalau boleh tahu. Karena kan saya kembali lagi, setiap organisasi itu pasti mempunyai jenjangan-jenjangan yang berbeda.
Nah, karena saya bersama dan Uno, ya Wahyu Uno ya disebutnya, panggilannya Uno ya, Iya. Dan? Izin Dan. Karena saya sedang berada sama dan Uno, kalau boleh tahu nih, Banser itu jenjangannya apa saja dan ada berapa jenjangan di Banser? Oke, kalau untuk berjenjang itu kita cuma ada 3 Mas. Dan kita juga punya yang khusus Mas. Jadi ada jenjang, ada yang khusus. Jadi khusus itu kan kita keahlian-keahlian yang kita itu ada gitu. Kurang lebih itu ada 9 itu. 9. Iya, kurang lebih itu ada 9. Nah, terus untuk jenjangan kita yang yang berjenjang itu ada 3 Mas. Yang pertama itu di klasar, jadi pendidikan dasar nih. Untuk jadi anggota Banser itu dasar. Nah, nanti ada Susbalan, Banser kursus lanjutan. Itu yang tingkatan kedua, Mas. Nah, ada lagi Susbanpin, itu Banser kursus pemimpin gitu, Mas. Nah, jadi gini, Mas, untuk di klasar itu semua kecamatan boleh mengadakan kegiatan-kegiatan di klasar atau untuk mengkader lah gitu. Pada intinya di klasar itu untuk mengkaderkan yang masyarakat umum ingin masuk ke organisasi Barisan atau Serbaguna itu wajib di klasar. Ya, betul, seperti itu. Nah, lanjut ke Susbalan tadi. Ya. Kalau Susbalan itu berarti ketika orang yang sudah masuk Banser ingin melanjutkan jenjang berikutnya. Iya, betul. Oke, paham. Kalau untuk Susbampin nih, saya sama, kan, Mas. Sama. Sama. Berarti cuman ini Mas, tingkatan dari Susbampin itu apa? Kalau untuk Susbanpin itu yang bisa mengadakan nasional, Mas. Nasional. Jadi 1001 mungkin dari setiap cabang itu cuma dikirim cuma 1 karena seluruh dunia Mas, nasional ya, cukupnya. Jadi dari teman-teman ini ya kalau memang udah ikut Susbalan, mau ikut Susbanpin ya tunjukkanlah bahwasanya saya mampu gitu Susbanpin. Nah, karena ya itu untuk 1001. Oke. Untuk menunjukkan bahwasanya saya ini mampu itu dengan cara apa? Ya kita aktif. Keaktifan. Iya, kita aktif. Nah, saya kan tadi nanya, Susbanpin itu singkatan dari apa? Banser kursus pemimpin. Oh, berarti untuk kader-kader Banser yang ingin lanjut ke kepemimpinan lah. Iya. Berarti harus mengikuti Susbanpin itu tersendiri. Iya, betul. Nah, saya tadi sempat dengar itu ada Banser khusus. Apakah itu ada pelatihannya atau bagaimana atau dipilih? Saya kan nggak tahu nih. Oke, ada Mas gini. Ada memang Banser khususnya itu ada kejuruan lah. Itu kurang lebih itu ada 9 Mas. Ada ya kan? 9 kejuruan. Ada 9. Yaitu Balantas, Densus 99 Asmaul Husna, Banser Bagana, Balakar, Basada, Baritim, terus protokoler, propos, dan satu lagi nih Mas, pelatih, khusus pelatih. Oh. Nah gitu. Ini ada 9 ya, yang gitu. Kita nanya dulu nih untuk ke Bagana. Bagana itu tugas pokok dan utamanya itu apa? Kalau boleh tahu. Oke, Bagana. Bagana itu kita diperbantukan untuk di perbencanaan Mas. Jadi perbencanaan nih kita kayak tanah longsor, terus banjir. Kita sedia di sana Mas, kita bikin posko di sana, yaitu yang mendirikan itu Bagana Mas. Begitu. Kita ngirim bantuan ke sana, itu kita terjun ke lokasi langsung Mas. Nah, itu di Bagana, tugasnya Bagana. Begitu. Oke. Pada dasar intinya Bagana itu lebih mengutamakan tanggap bencana. Nah, sebelum kita lanjut kejuruan yang lain, kita ngopi dulu, kita ngerokok dulu. Nah, kita ini tadi kan ke Bagana, barisan tanggap bencana. Saya pengen nanya yang kedua. Dari Bagana kita lanjut ke Balakar, karena namanya itu nggak asing dan sangat menarik. Kalau boleh tahu, Balakar itu tugas utama dan tugas pokoknya itu apa saja? Nah, ini Mas, untuk Balakar itu Banser kebakaran, relawan kebakaran ya. Jadi dia itu harus siap sedia ketika di
DKJ, terutama DKJ kan rawan kebakaran Mas, gitu. Jadi dia itu membantu jadi relawannya pemadam kebakaran. Nah, tapi ini alhamdulillah nih Mas, teman kita dari Jakarta Pusat dia sudah ikut dan aktif dan ikut andil tuh untuk jadi relawan dari Damkar itu sendiri. Gitu. Jadi kita bekerja sama nih dari Damkar untuk Oke. Basar kebakaran ini, pada Balakar. pada kepentingan, pada intinya Balakar itu lebih mengutamakan bantuan kebakaran, Iya, kebakaran. untuk membantu tenaga dari damkar tersendiri. Iya. Lanjut kita ke Balantas, karena namanya nggak asing didengar, dan kita kalau udah dengar nama Lantas itu udah dak dik nih kalau di jalan nih, apalagi kalau Iya Mas. kita ngelanggar. Jadi gini, Nah, untuk Banser lalu lintas ini Balantas ya, itu dia di bidangnya di jalanan lah Mas lah, untuk membantu mereka ini dari beberapa kasus ini berjalan gitu, karena mereka itu tidak bisa berjalan sendiri, terutamanya untuk pengawalan ataupun di kegiatan-kegiatan itu kan, kegiatan kita kan nggak cuma di dalam ruangan aja, pasti kita kadang di lapangan. Nah itu kita butuh nih Balantas untuk membantu perjalanannya arus lalu lintas, itu kita perlu nih di Balantasnya. pada intinya Balantas itu untuk mengatur lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan Iya. ketika ada acara Banser. Oke. Ataupun di pas kegiatan Yang lain. ke Bagana itu. Ya, kita tadi sudah nanya Bagana, kita tadi sudah nanya Balakar, Balantas. Nah, kita sekarang nanya ke Densus 99. Wow, luar biasa. Sama namanya itu. Densus 99, Asmaulisnya. Kalau di polisi ada Densus 88, di Bansul ada Densus 99. Nah, Ya oke. pada intinya kita masyarakat umum tahulah tugas inti dari Densus itu adalah intelijen yang kerjanya itu yang kerjanya itu tidak kelihatan oleh masyarakat publik. Nah, ya betul Jadi itu. seperti itu ya. Kita next, karena nama Densusnya itu udah nggak asing dan kita paham Densus itu apa. Kita lanjut. Tadi kita sudah Bagana, sudah Balakar, sudah Densus, Balantas. Nah, kita kembali ke Basada. Basada itu apa? Oke, Basada itu mengingat tentang kesehatan, Mas. Jadi untuk kita nih dari posko-posko yang kayak tadi nih, yang dari Bagana dan Balakar, terus Balantas itu kan suatu saat mereka butuh ada kecelakaan atau apapun itu yang menyediakan obat dan sebagainya itu di Basada. Jadi kesatuan khusus ini satu kesatuan sebenarnya. Jadi saling terikat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan satu-satu. Oke, intinya itu Basada itu lebih ke kesehatan lah. Kesehatan ya. Lebih mengutamakan kesehatan. Nah, kita lanjut ke Baritim. Tugas inti dari Baritim apa dah? Baritim itu kita menyelamatkan ke perbatasan di laut, karena kan terutama di Indonesia ini kan banyak nih laut-laut, terutama di wilayah Jakarta Utara sendiri gitu. Ada pelabuhan, ada ini, itu kan perlu nih kita juga ikut berpartisipasi di kemaritiman gitu, untuk kegiatan-kegiatan di maritim. Kita ambil pada intinya Baritim itu lebih ke kemaritiman. Kita tadi sudah nanya Densus, kita sudah nanya Bagana, kita sudah nanya Balakar, Balantas, kita sudah nanya Baritim, Basada, tinggal 3 lagi. Ya. Nah, kita sekarang nanya ke Propos. Oke, Propos. Tugas inti dari Propos. Propos itu sebenarnya dari teman-teman ini sudah nggak asing. Jadi untuk kedisiplinan anggota Banser itu sendiri, untuk propos itu. Jadi satu propos itu biasanya mewakili 20 anggota, Mas. Wow, Gitu. Jadi ya propos ini contoh tauladannya Banser gitu. Ketika propos ini rapi, ya Bansernya juga akan rapi. Seperti itu. Jadi pada intinya untuk penindak, Mas. Penindak ya, lebih ke utama penindak. Kita lanjut ke kejuruan selanjutnya. Tadi kita kan sudah nanya ke Propos. Tinggal 2 lagi. Ya betul. Tadi saya pengen nanya dulu nih ke pelatihan ya. Protokoler dulu aja. Protokoler ya. Ya. Protokoler itu lebih ke apa sih intinya? Nah, protokoler itu untuk mengkonsep kegiatan-kegiatan
Itu Mas. Jadi untuk saling berkoordinasi, gimana menata tamu dan sebagainya itu ada di protokoler. Oh, Dari berarti kegiatan-kegiatan itu protokoler semuanya Mas. berarti yang merancang kegiatan selama ini di Banser itu adalah protokoler. Iya, protokoler. Luar biasa, ada protokoler. Nah, iya Mas. Nah, kita yang terakhir nih. Nah, untuk yang terakhir ini kan susplat Mas, pelatih, Banser khusus pelatih ya. Pelatih ini ya karena di Banser sendiri kan kita perlu nih untuk pengkaderan itu kan kita butuh seorang pelatih Mas. Iya. Nah, di situ pelatih itu dibagi menjadi ada 3 Mas. Apa saja? Susplat 1, susplat 2, dan susplat 3. Wow, banyak sekali. Iya, ada 3 Mas. Jadi susplat 1 itu hanya bisa melatih ketika diklat SAR. Susplat 2 itu untuk susbalan. Susplat 3 untuk susbanpin. Oh, berarti jenjangannya itu beda-beda. Iya. Plat itu. Jadi susplat itu ada 3 gitu. Baik. Jadi untuk kita sebenarnya susplat ini kita perlu untuk kader-kader regenerasi selanjutnya itu kan kita butuh seorang pelatih ataupun instruktur lah. Jadi kalau kita nggak ada instruktur, kita mau arahnya kemana nanti? Oh iya, benar. Sistem kaderisasi itu nggak ada. Berarti untuk sistem kaderisasi ya. Oke. Ya. Untuk kejuruan saya rasa cukup. Nah, kita mau nanya yang lain nih di luar itu. Kayak seumpama Banser ini kan tugasnya ngawal kiai. Nah, untuk Dan Uno sendiri pasti punya pengalamannya. Pengalaman selama di Banser, terutama di pengawalan pengajian, pengawalan kiai, dan pengawalan di lain pengawalan lah, ibaratnya pengamanan di selain kiai, selain acara maulid, selain menjaga pengajian. Pengalaman Dan Uno yang paling menarik untuk diceritakan apa, Dan? Saya itu punya cerita sedikit. Ya memang benar-benar berkah itu, bukan kita memang saya akui itu berkah ya. Dulu waktu tahun 2017 pas haulnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur lah. Itu saya itu baru-barulah untuk jadi Banser itu saya bela-bela ini Mas. Saya dari rumah selesai pulang kerja naik kereta, tapi alhamdulillah itu ketemu orang dalam Mas saya. Wow. Itu jadi berkahnya di Banser itu seperti itu. Jadi kita tanpa disadar-sadarin dapat berkah di sana Mas. Ya itu kita ketemu di kereta, ternyata yang kita ketemu itu ketua panitia Haul Gus Dur itu sendiri. Jadi saya itu dikasih tumpangan tuh dari stasiun mana itu Kalideres, stasiun Ciganjur itu mana sih? Pokoknya di stasiun Ciganjur ya. Lenteng Agung, stasiun Lenteng Agung sampai ke lokasi itu saya dinaikin mobil sama beliau. Jadi itu benar-benar terkesan banget buat saya, dan di situ pun saya masuk itu di medianya Gus Dur itu tahun 2017 kalau nggak salah, bisa dicek kok ada. Pas haul Gus Dur itu foto bener-bener foto saya masih baru-baru bener itu. Jadi kesannya itu ya bangga aja saya jadi Banser, tidak tahu apa-apa, tiba-tiba langsung naik seperti itu, ketemu sama panitia, semua itu tidak ada mustahil itu Mas. Jadi sama kayak hal ini, saya aktif di Banser itu kan tidak digaji sama sekali Mas. Saya juga seperak pun tuh enggak. Jadi saya target nih, saya kerja, target uang makan saya itu kurang lebih itu 300.000 tuh seminggu buat makan dan kegiatan-kegiatan Banser. Tapi alhamdulillahnya itu selama 1 minggu itu saya masih punya lebihan Mas. Tapi itu lebihan dari mana saya nggak tahu. Luar biasa. Jadi jangan ragu nih dari teman-teman. Walaupun Banser itu tidak dibayar, yang penting kita niatnya hati ikhlas, lurus, pasti jalan itu ada, rezeki itu juga nggak bakalan ketuker gitu, kayak sendal itu. Jadi begini, kalau saya kutip dari pembicaraan Dan Uno, pada intinya untuk mengabdi di Banser ini jangan takut dan jangan ragu. Nah, kita jangan juga mengharapkan sesuatu di Banser. Kalau saya kutip dari di pembicaraan Dan Uno, kita jangan mengharapkan sesuatu di Banser, karena segala sesuatu yang diharapkan di Banser tidak akan terjadi. Tapi ketika tidak diharapkan malah terjadi. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Betul. Ya, luar biasa. Jadi
karena ini saya menanyakan barisan Ansor Serbaguna, dan mungkin ini saya rasa dan saya pikir juga, saya pikir secara matang, ini rahasia khusus untuk mengenal lebih lanjutnya untuk sahabat-sahabat yang nonton, langsung masuk Banser aja agar lebih mengenal Banser. Karena kalau misalkan saya nanya lebih jauh lagi, jatuhnya sudah membongkar privasi Banser, terutama di kalangan Banser sendiri. Kan kita tidak ada yang tahu, ada yang pro, ada yang kontra, termasuk juga di luar ada yang pro, ada yang kontra. Jadi pada intinya barisan Ansor Serbaguna itu lebih mengutamakan toleransi. Nah, untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat yang menanyakan barisan Ansor Serbaguna itu tugasnya apa, sudah dijelaskan, dan apa saja jenjangan banser-banser tersebut sudah dijelaskan, dan kejuruannya pun sudah dijelaskan, pengalaman dan ini juga sudah dijelaskan. Jadi saya rasa cukup. Eh, Mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan oleh Danilo kepada Oke, sahabat-sahabat ataupun kawan-kawan media sosial saya ataupun kader-kader Banser yang menonton di podcast ini. oke, sedikit nih ya dari Rijal. Sebelumnya terima kasih untuk sahabat-sahabat Banser yang sudah menonton. Tetap semangat, solid ya untuk di tim tingkatan masing-masing. Eh, Selebihnya itu aja sih Dan. Oke, terima kasih Danilo. Oke, Nah, sama-sama. saya ingin menyampaikan pada sahabat-sahabat yang mengabdi di Barisan Ansor Serbaguna, kader-kader Barisan Ansor Serbaguna, tetap semangat juga nih, seperti yang dibicarakan Danilo dan disampaikan oleh Danilo, tetap solid di wilayahnya masing-masing, jangan sampai kendor, dan kembali lagi tujuan kalian masuk Barisan Ansor Serbaguna itu untuk berkhidmat. Jadi untuk sahabat-sahabat tetap semangat, tetap solid, dan tetap berkhidmat di NU. Karena kalau saya baca dari artikel-artikel NU, dari majalah-majalah NU, dari buku-buku tentang sejarah-sejarah NU, banyak kiai yang mengatakan bahwasanya siapa yang mau mengurusi NU maka akan mendapatkan barokahnya tersendiri dengan caranya masing-masing dan caranya berbeda-beda. Mungkin itu saja yang saya pengen sampaikan, dan podcast kali ini saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen, terutama like. Oke, dan Unda, Terima terima kasih kasih. sahabat Rijal. Baik.